Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi yang berjudul Persuposisi atau Peranggapan dan Perikutan Entailment yang beranggotakan saya sendiri Ulfa Yulia dan Anissa Konita, rekan saya. Di materi yang pertama, ada pengertian persuposisi atau peranggapan. Peranggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh mitra tuturannya. Menurut beberapa ahli, menurut Stankler dan Brown dan Yule, peranggapan adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Menurut Nababan, memberikan pengertian bahwa peranggapan sebagai dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks situasi berbahasa menggunakan bahasa yang membuat bentuk bahasa, kalimat atau ungkapan mempunyai makna bagi pendengar atau penerima bahasa itu dan sebaliknya. Membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa yang dapat dipakainya untuk mengungkapkan makna atau pesan yang dimaksud. Yang ketiga, menurut Louis Comnic, menyatakan bahwa peranggapan adalah asumsi-asumsi atau inferensi-inferensi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik tertentu. Yang kedua, ada jenis-jenis peranggapan. Yang pertama, peranggapan non-faktual. Non berarti suatu yang bersifat negatif atau bertentangan. Berarti non-faktual ialah suatu yang tidak sesuai kenyataan atau sesuatu yang tidak mengandung kebenaran. Yang kedua, peranggapan faktual. Presuposisi faktual atau fiktif presuposisional muncul dari informasi yang ingin dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan adalah kata sifat yang dapat memberikan makna pasti dalam tuturan tersebut. Yang ketiga, peranggapan ekstensional. Presuposisi ekstensional atau existential presupposition merupakan presuposisi yang ada tidak hanya diasumsikan terdapat susunan posesif, tetapi juga lebih umum atau lebih luas lagi ke dalam frasa nomina tertentu. Peranggapan ini menunjukkan kepemilikan, tetapi lebih luas lagi keberadaan atau ekstensi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Yang keempat, ada peranggapan leksikal. Yule menjelaskan pada umumnya di dalam presuposisi leksikal atau lexical presupposition memakai suatu bentuk dengan makna yang dinyatakan secara konvensional ditafsirkan dengan presuposisi bahwa suatu makna lain yang tidak dinyatakan dipahami. Peranggapan ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan. Yang kelima ada peranggapan struktural. Peranggapan struktural merupakan peranggapan yang dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Yang keenam, yang terakhir, peranggapan konterfaktual. Presuposisi konterfaktual adalah peranggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dari pernyataan atau kondektif. Selanjutnya ada bentuk peranggapan. Yang pertama ada peranggapan semantik.
Peranggapan semantik adalah peranggapan yang dapat ditarik dari pernyataan atau kalimat melalui leksikon atau kosakatanya. Contoh, Bu Lucy tidak jadi berangkat kuliah. Anak bungsunya demam. Dari kata-kata yang ada dalam pertanyaan itu dapat ditarik peranggapan sebagai berikut. Yang pertama, Bu Lucy seharusnya berangkat kuliah. Yang kedua, Bu Lucy mempunyai beberapa anak. Peranggapan yang kedua atau peranggapan pragmatik. Peranggapan pragmatik adalah anggapan yang ditarik berdasarkan konteks suatu kalimat atau pernyataan diucapkan. Konteks di sini dapat berupa situasi, pembicara, lokasi, dan lain-lain. Contohnya, harganya murah sekali. Sebagai jawaban pertanyaan, berapa harganya? Peranggapan tak dapat kita berikan kalau konteksnya tidak kita ketahui karena mungkin kata murah itu berarti mahal sekali. Baik, selanjutnya pengertian perikutan atau entitlement. Entitlement dalam hubungan antara tuturan dengan maksudnya bersifat mutlak atau menjadi keharusan. Berbeda dengan implikatur yang menunjukkan bahwa hubungan antara tuturan dan maksudnya tidak bersifat mutlak. Hubungan antara tuturan dan maksudnya yang bersifat mutlak ini disebut entitlement. Next. Contohnya seperti Parto, Budi menggoreng ikan, Narji. Badu memasak ikan. Tuturan Narji dalam kalimat merupakan bagian atau konsekuensi mutlak dari tuturan Parto, karena menggoreng secara mutlak berarti memasak. Sehubung dengan kalimat Parto itu, maka kalimat berikut tidak dapat diterima. Walaupun Badu menggoreng ikan, tetapi ia tidak memasaknya. Yang benar adalah jika Badu menggoreng ikan, tentu ia harus memasak ikan itu, karena menggoreng adalah salah satu cara memasak ikan. Contoh lainnya seperti Julia Rahman seorang janda. Julia Rahman pernah memiliki suami. Anaknya seorang sarjana, pertanyaannya ini, anaknya pernah kuliah di perguruan tinggi. Kalimat tersebut tidak dapat diubah bentuknya menjadi tuturan dalam kalimat berikut. Walaupun Desi Ratnasari seorang janda, tetapi ia belum pernah bersuami. Walaupun anaknya sarjana, tetapi anaknya tidak pernah kuliah di perguruan tinggi. Hal itu terjadi karena tuturan Ani dan Dewi dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tuturan dan maksud tuturannya bersifat mutlak, sehingga kalimat tersebut tidak dapat diterima. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.